bareng Kalong. Mbak Nanda, Ya? kita sekarang hari ini kedatangan tamu yang keren banget loh. Oh iya, siapa tuh Mbak Gisfil kali ya? Ya, langsung aja lah, gak usah di-spill. Ada namanya Mas Hadi, dia adalah seorang masinis kereta api Indonesia. Langsung kita panggil ya. Hai Sobat Kalong, kita sudah langsung nih kedatangan tamu spesial yaitu Mas Hadi. Halo. Silakan Mas, perkenalan dulu. Oke, nama saya Suhadi Triaprianto. Untuk lahirnya itu di Medan, tapi dari 2 tahun udah di Malang. Jadi wong Jowo ini Kak. Oh, sebenarnya lahir Medan. Iya, tapi dari umur 2 Udah di tahun Jawa. udah di Malang. Oh iya, udah di Jawa Timur ya. Nah. Berarti jadi kelahiran Medan, anak Medan tapi bisa di Jawa. Jawa. Jadi kebanyakan Jawanya daripada Medan. Oke, oke. Nah, kita belum perkenalan juga Nanda. Oh iya. Jadi Oke. kembali lagi di dialog episode 3 dengan saya Tegi, dan kali ini aku ditemenin sama. Aku Nanda Anggun, salam kenal. Nah, jadi Mas Hadi, kita tuh pengen mengulik nih keseruan dan cerita tentang Mas Hadi sebagai masinis di kereta api Indonesia. Boleh. Nah, kalau Mas Hadi sendiri jadi masinis di KAI itu sebenarnya udah berapa lama? Baru sih Kak, mungkin lebih lama Kak Tegi ya. Baru dari 2017. Oh, 2017. Aduh, 2017. Jangan Sekitar- gitu dong, jadi kelihatan. Kenapa ya jadi kelihatan umur dan angkatannya nih? Jadi berapa tahun? 11, 20, 7 ya? Oh iya, 7 sekitar ya, 7 7 tahun. tahun. Iya, aku dari 2015, iya sih. Iya. Saya masih piyik banget di sini. Iya. Jadi 2017 jadi masuk KAI kereta api Indonesia. Itu langsung rekrutan untuk Daup 1 langsung. Daup 1 ya. masinis. Kebetulan ngerantau di sini dulunya Kak. oh. Jadi daftar langsung masuk. Oh, oke. Nah, waktu dapat info kayak misalnya KAI lagi open recruitment untuk masinis. Nah, itu dari mana Mas waktu itu? Kalau ini infonya unik nih. Gimana? Soalnya dulu awalnya Mas Masinis ini kerjanya di penerbangan jadi Kak. Oh. Jadi ngerantau itu tahun 2014. Awalnya itu sekolah dulu di Halim. Jadi ngerantau dulu buat sekolah penerbangan. Oh. Habis itu ketemulah sama Captain ini Kak, Oh, iya. pilot ya. Iya. Jadi pas waktu makan-makan di kantin, si Captain ini bilang, "Di, lu nggak mau jadi masinis?" katanya. Nah, Mas, naik kereta aja saya nggak pernah Mas. Ya, selang berapa minggu, kebetulan ada rekrutmen gede-gedean tuh Kak, untuk KAI. Dikasih tahu sama dia, dan puji Tuhan masuk tuh langsung. Iya. Jadi uniknya malah dari pilot nih. Jadi memang Iya. awalnya justru penerbangan dulu. Justru di Nanda. sekolah penerbangan, abis itu dapat info untuk jadi masinis. Ada open recruitment jadi masinis. Pantesan aku pas, ya kan kita pasti jadi ini dulu ya, intel dulu nih. Jadi kita udah searching Instagramnya Kayak pakai Mas digit ya. Hadi, dan kayak foto-foto lama tuh memang ada di bandara Iya, ya. di bandara. Backgroundnya tuh pesawat gitu, makanya apa ini lagi, ya entah lagi traveling atau apa tadi. Jadi ternyata awalnya adalah sekolah penerbangan dulu. Kerja di situ. Oh, udah kerja di Iya, situ. iya. Kemudian diinfo oleh kaptennya ada open recruitment di Di KAI. Oh, langsung lah daftar, Iya. apply, gas ya. Gas. langsung. Ternyata rezekinya di sini. Di sini. Saya sih Iya, benar-benar nih. Nanda ada rencana mau daftar jadi masinis nggak? Dulu kan masinis ada kan ini perempuan ya? baru kali ini ya. Iya. Di Jogja. Di Jogja ya ada. Ada. Berapa orang berarti total masinis Nggak perempuan? tahu. Cuma pernah lihat tuh 2 orang sih Kak. Tapi nggak tahu juga. Nggak banyak kan memang. Iya. Nanda sempat nggak terbesit pikiran, oh gue mau jadi masinis gitu? Menarik sih. Cuma ya kadang tuh kalau jadi masih kan perlu banget fokus yang tinggi ya Mas ya. Ada cerita unik nggak Mas selama jadi masinis tuh gimana? Banyak sih. Banyak ya. Iya, kalau Banyak unik-unik ya. sih kalau. Masalah penumpang, Iya. cerita horor. Ini yang mana dulu nih? Oh banyak Yang ya, mana nih? banyak. Iya. Yang mana nih Mbak ini kira-kira nih? Cerita unik dulu deh. Paling Yang paling unik. yang paling unik itu di Priuk ya Kak ya. Kan biasanya kita langsir ya. Ah. Terus istirahat 4:30 tuh Kak. Terus jam 4:30 itu harusnya kita udah rehat, istirahat, udah gak ada kerjaan ya. Tiba-tiba ada yang narik kaki nih. Katanya unik. Ini mah udah langsung horor dong. Itu Kak, iya. Ini bukan malam Jumat. Bukan, sekarang belum
malam. Oh, belum ya, oke. Malam Oke. kemis masih ada. Masih Iya, ya. iya. Ya, oke deh lanjut. Kakinya ditarik, terus. Bukan kaki, apa ya, kain yang ini celana ya, ditarik. Oh. Pas saya lihat pakai baju oranye, juru langsir Kak. Oh. Tapi tulisan di belakang ini emang juru langsir pakai helm, cuma mukanya nggak tahu. Oh iya. Dia kebetulan masinis itu tidurnya di sebelah pintu. Jadi dia nyandar di pintu, habis narik, emang ada kerjaan bang? Saya bilang gitu ke juru langsir. Terus dia diem, pergi aja tuh. Akhirnya mas masinis tidur lagi, ketinggian itu apa ya kayak? Oh, Rep-repan. Iya, rep-repan. Bahasa Indonesia. Sleep Iya. paralysis. Oh iya pokoknya itu ya, Iya. rep-repan. Rep-repan Ada tapi yang ngerti nggak ya? melek ya. Iya. Posisi melek itu mas ini langsung dinyanyiin lagu Jawa ya gitu ya di sini. Awalnya bunyi gamelan tuh, teng tong, wah ini ngerti gamelan biar bisa tidur ya Kak. Tiba-tiba langsung nyanyi tuh Kak, sinden Kak, kayak sinden orang Jawa gitu ya. Langsung tiba-tiba itu semakin kenceng tapi di kuping kanan aja Kak, kuping ya udah jadi kanan tuh. Kayaknya dia seneng kali ya sama saya. Iya, sebuah preferensi ya. Iya. Dinyanyiin akhirnya kebangun nih saya Kak, kebangun kan di situ kebetulan ada 6 tempat tidur, padahal ada 4 orang Tapi yang dengar cuma Mas Hadi aja. itu pengalaman yang terseram sih. Ini terjadi di Sumatera sih Kak. Karena kan kebetulan itu bawa kereta Ranjang ya. Oh iya, kereta Batubara ya. Kebetulan jam 00.37 tuh, inget banget. Setengah 1 malam ya. Ini hari ya. Jadi di stasiun Tanjung Rambang kalau kakak tahu. Nggak tahu ya. Dari Kertapati sekitar 1-2 jam lah. Oh, oke. Jadi emang di situ kan untuk relnya itu hutan ya. Iya. Hutan bener-bener hutan karet dan hutan-hutan lainnya. Terus pas kebetulan di sinyal stasiun Rambang, Tanjung Rambang, itu kita berdua bau wangi banget itu. Bener. Bau wangi. Bunga. Aroma. Kayak kalau kata mas-mas ini sih bau ini Kak. Kayak sabun ya lebihnya. sabun. Kayak sabun gitu. Kayak parfum jadinya lihat-lihatan sama masinisnya. Soalnya di situ sebelum dinas kita udah bilang ke semua masinis kalau terjadi sesuatu misalnya hal-hal kayak gitu jangan diceritain ya. Oh, lah ini diceritain Mas. Pas lagi kejadian Oh, yang maaf. pas lagi berlangsung. Takutnya keretanya itu ngerem apa tiba-tiba ada yang macet gangguan gitu. Jadi Lihat-lihatan iya aja. lihat-lihat doang. Oh berarti tahu nih. Berarti dia juga nyium nih. Gitu. Kebetulan hujan rintik dan waktu itu bertepatan hari kemerdekaan ya. Jadinya dipasang bendera ya biasanya di otomotif kan dipasang bendera ya merah putih. Itu kecepatan kalau melewati situ sekitar 30 km/jam. Kebetulan hujan, jadi sebelum itu sambil lihat kiri kanan kayak bendera. Tiba-tiba setelah beberapa saat itu baunya emang sekitar sampai 3 kiloan itu Kak, bau terus. Awet ya. Awet ya. Parfumnya kalah kayaknya. Parfum. Jadi terus di tengah jalan Mas Masir lihat kiri itu kayak ada selendang terbang Kak. Oh, selendang terbang. Sekitar setengah pohon karet. Tinggi ya? Tinggi banget itu iya. Iya. Pelan dia gitu seret. Waduh langsung deg-degan itu Kak. Mau cerita nggak boleh ya. Udah, untung bukan malam Jumat. Udah. Ya itu doang sih untuk ceritanya. Kita jangan sampai Nanda di kantor ini apa? Tidak. Itu kan yang horor nih, jangan ditambahin lagi deh karena sejujurnya aku penakut ya. Nah coba kalau misalnya pengalaman yang non-horor nih non-horor. Kalau unik sih di rel ini kan bermacam-macam warga ya banyak ya kayak. Paling yang unik itu orang-orang berantem ya pacaran ya di sebelah rel ya. Paling itu aja sih yang unik ya. Pernah berantem dorong-dorongan kan cewek cowoknya ditampar. Ya itu doang kali yang unik kayak Jadi lucu gitu. Ngelihat apa namanya kegiatan masyarakat yang harusnya nggak terpublish di realita gitu ya. Sebenarnya kan bisa ya misalnya nyelesainnya di rumah. Ini kenapa di pinggir rel gitu. Tempat publik ya.
Paling yang unik gitu aja sih, Kak. Ini kan di beberapa area juga di Jakarta dulu itu sering masih ada tawuran kan, sampai kita tuh KRL waktu itu KRL juga sempet tuh di hold dulu beroperasinya jalannya karena di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah. Di Manggarai itu dulu sering. Iya, di itu sering tawuran Anda. Jadi mungkin khawatir kalau tawuran itu kan mungkin lebih banyak lempar barang Nah, gitu itu kan, bahayanya khawatirnya kan ke ya. kaca. Jadi kita juga yuk mengajak masyarakat untuk tetap menjaga perkeretaapian di Indonesia. Salah satunya tidak melempar barang khususnya batu ya ke kereta yang sedang berjalan karena itu membahayakan baik itu penumpang dan khawatirnya kalau mental kena sendiri loh. Gitu nanti. Soalnya kecepatannya tinggi kan, takutnya dilempar kena sendiri. Iya, Bahaya makanya. sendiri buat teman-teman semua. Jadi kejadian uniknya itu adalah kayak tadi ya, melihat kegiatan-kegiatan masyarakat yang ketika ada di perjalanan di rel itu ya. Nah, berarti Mas Hadi itu kan 2017 udah masuk, terus langsung di Daop 1 ya? Daop 1 sampai sekarang masih di Daop 1? Masih, Kak. Masih Daop 1. Kalau misalnya masinis itu jadwal pembagian kereta, misalnya membawa kereta penumpang seberapa banyak, atau jadwalnya, atau gimana sih misalnya pembagian kerjanya? Jadi kalau jadwal ini kan diatur ya sama penyelia ya kayak namanya ya. Jadi nggak bisa milih nih kita, oh aku pengen kereta anggrek terus nih, atau aku pengen kereta bareng terus nih, nggak bisa. Jadi udah ada roster itu sebulan. Jadi nanti misal dinas anggrek nih pagi, nah anggrek tuh berangkat jam 8:30 ya. Nah kalau masinis itu jam 6 pagi udah di kantor Cipinang. Jam 6 pagi di kantor Cipinang, selesaiin buat semua asesmen dan lain-lain, ngambil kepalanya lokomotif, baru ngambil rangkaian ke Jakarta Kota sampai kereta api berangkat. Nah itu prosesnya kurang lebih 3 jam tuh sebelum kereta api berangkat. Jadi misalnya kereta jam 10 berangkat, berarti jam 6 itu udah standby, jam 7 udah ke Dipo, ya. terus ke Jakarta Kota ngambil rangkaian, baru ke Gambir. Berarti memang ya udah dibuat SOP-nya tersendiri Iya, ya. Dan kayaknya kalau misalnya masinis tuh ada pengecekan sebelum berangkat ya. Iya. Ada. Aku pernah lihat soalnya kayak tes mata, kayak fokus, tes fokus gitu, itu apa Mas? Nggak tes fokus sih. Jadi Ikan nggak tahu ya. Kita make sure dulu nih. Jadi sebelum berangkat itu masinis atau asisten wajib pemeriksaan kesehatan kan, dari tensinya, tanya jawab, ada keluhan, ada masalah, terus ada masalah tes alkohol, kita mabuk gak di situ tuh, ya tes alkohol ada, tensi, terus kalau dinyatakan tidak layak, nggak boleh jalan tuh Kak. Jadi ada petugas medis di poskes, kalau dia mengatakan ini masinis gak layak nih, jadi nggak boleh jalan, diganti masinis cadangan. Kalau dinyatakan layak, baru kita menerima surat, baru kita boleh jalan kereta api. Jadi dipastikan aman untuk naik kereta api. Sebelumnya disebutkan dari penerbangan dulu ya, terus daftar di KAI, alhamdulillah diterima. Nah itu berarti ada pendidikannya lagi kan ya tuh Mas? Ada pendidikannya. Nah, aku penasaran tuh cerita lebih lanjutnya gimana tuh, kali aja Sobat Karo penasaran terkait pendidikan untuk menjadi masinis. Boleh, jadi ini udah diterima ya? Iya, proses itu ya. Ya. Jadi kan kita pasti bakalan jadi pegawai magang dulu, betul ya Kak ya? Pegawai magang betul, dulu betul. berapa bulan ya? Ya. 3 bulan. 3 sampai 6 mungkin ya disesuaikan. Pegawai magang dulu 3 bulan, terus kita dibotakin tuh kalau cowok tuh nanti. Ini kayak BDP dong? Iya, BDP dulu emang nggak? BDP 10 hari, baru selesai itu kita ke Jogja. Di Jogja ada namanya BPTT, Balai Pelatihan Teknik Traksi. Nah itu sekolah masinisnya bakal di situ selama kurang lebih 2 bulan Kak di situ. Sama ada semacam tentaranya juga, biar kitanya disiplin di situ. Wajib militer kayak gitu lah ya. Semi lah. Bangun pagi olahraga sama aja sambil belajar di situ selama 2 bulan. 2 bulan. Setelah itu ujian nantinya di situ, dites sama kepala masinis ada. Habis itu kembali lagi ke kantor masing-masing atau daop masing-masing. Setelah itu bakalan
ke Dipu Kak buat praktek. Oke. Praktek sekitar 10 hari atau 2 minggu. Habis praktek bakal ujian lagi nih guys. Ujian berupa BV. Pengenalan BV. Pengenalan lintas Kak. Pengenalan lintas. Jadi sinyal-sinyal yang di rel itu wajib hafal masih itu. Itu paling lama di situ. Berapa lama itu berarti? Ya paling 2 bulan lagi lah. 2 bulan. 2 bulan. Habis itu baru kita ujian sertifikasi ke Dirjen Perkeretaapian. Kalau dinyatakan layak baru kita dapat SIM-nya itu loh. Dapat SIM-nya. Jadi SIM kan kalau mobil SIM apa tuh kalau SIM A, SIM B, SIM C ya. Nah kalau masinis berarti SIM apa nih? SIM apa tuh? ASP Kak namanya Kak. Bentuknya kayak gini nih. Ada. Gitu. ASP ya. ASP. Awak sarana perkeretaapian. Apa? Awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian. Nah, kalau dari berarti kan memang basicnya itu adalah pasti ilmu-ilmu perkeretaapian dan yang kedua adalah disiplin itunya ya yang dibangun itu ya. Iya. Nah berarti kalau dari Mas Hadi sendiri itu kan berarti pelatihan udah lama tuh udah beberapa tahun yang lalu kan. Nah gimana sih caranya memaintain diri sendiri untuk tetap disiplin gitu loh? Tipsnya nih. Yes. Kalau aku sih tipsnya sederhana ya. Yang pertama itu jangan menunda-nunda pekerjaan. Soalnya kalau nunda-nunda pekerjaan itu akhirnya jadi terus-terusan. Jadi apa ya namanya kayak? Kebiasaan. Okay. Misal kalau kalian mau sekolah nih, besok bangun pagi lah, mau ngerjain PR dulu sebelum berangkat. Nah tiba-tiba udah kebangun nih, males banget ya. Gak usah dikerjain lah. Nah itu kan jadi kebiasaan, nanti disiplinnya jadi menurun ya atau berkurang. Terus yang kedua, biasanya mas-mas ini sering cari inspirasi kayaknya. Kayak misal idolanya Ronaldo nih atau Bang Dodo. Wah, Bang Dodo bisa. Ronaldo. Bang Dodo. Oke, Bang Dodo. Bang Dodo nih misalnya. Wah, Bang Dodo nih dari kecilnya kan dia orang susah ya ceritanya. Sampai dia terkenal mega bintang di dunia sepak bola, kan dia kerja keras nih. Jadi saya harus kerja keras juga nih biar maksudnya terinspirasi dari tokoh-tokoh yang dia idolain gitu kan. Nah, aku juga penasaran nih, pengen nanya ke Mas Hadi. Bener nggak sih kalau sebelum jadi masinis itu harus jadi asisten masinis terlebih dahulu? Betul. Soalnya masinis itu terbagi 3 tahapan. Pertama ada masinis pertama. Kalau kalian habis lulus tadi yang tes dirjen tuh jadi masinis pertama atau asisten masinis kayak mas masinis ini. Nanti setelah 2000 jam baru sekolah lagi tuh Kak. Sekitar sebulan lah buat ke masinis muda. Habis itu kalau ke masinis madya biasanya yang senior kalau mau jadi penyelia baru itu masinis madya. Jadi ada 3 ya? 3, iya. Dan itu memang harus butuh pengalaman 2000 jam. 2000 jam itu dihitungnya misal dari Jakarta ke Cirebon 3 jam. 3 jam iya. Jakarta ke Surabaya 10 jam kayak gitu misal, ya? Misal jadi itu akumulasinya ya? Di atas lokomotif jadinya. Diakumulasi sampai 2000 jam baru bisa disekolahin ke masinis muda. Jadi Nanda menjadi masinis itu nggak semudah yang tinggal datang ke stasiun, masuk ke lokomotif, gitu enggak ya. Di balik itu banyak ilmu-ilmu yang harus dipelajari dulu, basicnya ya, ilmu basicnya, kemudian pengalamannya juga harus sebanyak 2000 jam, bayangin 2000 jam Nanda. Menjaga kesehatan juga ya tentu saja selama 2000 jam itu kalau misalnya sakit kan kurang prima jadinya. Terus menjaga kesehatan, disiplin, dan tadi ya ilmu-ilmu itu. Karena memang sebenarnya beban masinis itu sebenarnya besar banget sih ya tanggung jawabnya. Karena menjaga keselamatan dari seluruh penumpang dan awak KA. Iya, seluruh penumpang dan awak KA. Sekali lagi terima kasih para masinis KAI. Nah, selanjutnya nih, Nanda penasaran gak sih kalau Mas Hadi ini mengoperasikan kereta apa aja? Tadi dia nanya soalnya. Kalau Mas Hadi ini berarti mengoperasikan kereta barang apa kereta penumpang? Aku kan nggak tahu ya. Jadi mengoperasikan kereta api apa aja nih Mas?
Ya itu tadi kan ada jadwalnya ya. Jadi beda-beda. Kalau Jakarta ini termasuk yang padat ya kayak jadwalnya ya. Jadi ngoperasin Anggrek, Dwi Panggang, Lawu, dari Senen juga ada. Jadi kayaknya semua kereta dioperasiin yang ke arah Cirebon, termasuk kereta barang ada KAI Logistik. Nah itu yang mau saya tanyakan. Berarti kereta kalok juga Mas? Kalok juga, iya. Soalnya tuh aku juga sama Nanda tuh udah ngeliat kan di Instagram. Nanda, ini Mas Hadi kok ada foto di belakangnya tuh backgroundnya kontainer warna birunya KAI Logistik. Dan itu pas aku lihat lokasinya di JICT ya. JICT, iya. Jadi itu bawa KA dari mana tuh? Dari mana ke mana? Itu kebetulan JICT ya. Pas dinas itu pinjem handphone orang kakak kayaknya ya. Mas fotoin Mas, soalnya bagus. Pas kontainer itu ketata gitu ya, rapi, KAI Logistik semua. Kayaknya bagus nih foto di sini, pinjem handphonenya dia Mas, fotoin Mas. Nanti kirim ke saya ya, gitu kan. Kenapa nggak pakai HP sendiri? Soalnya masinis itu kan kalau berdinas HP-nya wajib off kan. Jadi nggak boleh HP on untuk menjaga konsentrasi ya selama perjalanan. Jadi wajibkan HP-nya off untuk berdinas. Jadi HP masinis dimatikan ketika perjalanan itu berarti fakta ya? Fakta. Karena betul. aku kira tuh kayak cuma gitu. Di silent aja gitu, di silent lah minimal di silent atau apa, tapi memang benar-benar harus dimatikan. Mungkin ya agar itu udah satu udah pasti SOP yang pertama. SOP dan yang kedua mungkin biar lebih fokus menjaga fokus ya. Kayaknya kalau ngendarain kereta api sambil buka HP dikit-dikit ya kayak buka WA. Iya sih. Ada notif nih. Iya. Takutnya kan nggak fokus, jadi keselamatannya berkurang ya. Makanya HP-nya wajib off sesuai SOP-nya masinis. Itu bisa tahan tuh. Mungkin awal-awal agak susah ya. Jujur aku sama sekali nggak bisa ya. Maksudnya ngecek HP, apalagi ya mungkin kalau udah berkeluarga juga kan ada mikirin tentang keluarga. Cuma untuk menjaga fokus keren banget sih. Jadi bisa tuh nyetir, mengendarai kereta, terus awalnya berat gak sih? Nggak ngeliat awalnya HP? kayak orang aneh ya, soalnya zaman sekarang kan kalau nggak megang HP kan bingung ya kayak gini kan, bingung. Ya awalnya aneh, paling kan kita seringnya ngobrol ya kayak ngobrol sama tetap tunjuk sebut sambil ngobrol sama masinis, jadi lama-lama ya jadi kebiasaan ya kayak kebiasaan yang asik sendiri sih. Yang penting obrolannya asik juga. Gitu. Nah, terus aku juga penasaran nih, fakta atau hoax kalau ruangan masinis itu sengaja tidak diberikan AC atau areanya memang tidak diberikan mesin berpendingin? Oh, aku baru tahu nih. Untuk saat ini rencana ya, jadi seluruh CC 206 kemarin kebetulan ketemu sama manajemen itu udah dipasang AC katanya ya. Tapi ini udah beberapa CC 206 masih dilihat ada kali 10 dan emang udah dipasang AC sekarang. Kalau fakta apa tadi? Fakta atau emang hoax? nggak dibikin AC enggak sih kayaknya. Kan kita juga pengen dingin ya. Jadi untuk saat ini program manajemennya itu bakal dipasang AC di semua lokomotif. Ya, soalnya kalau aku dinas ke area juga, misal ke daerah Kelari itu kan dia langsung bersinggungan sama rel kan sampingnya. Terus karena aku kan dulu suka ngukur-ngukur area Kalok dan KAI kan, lahan. Terus misalnya ada kereta lewat tuh pasti semua masinis tuh udah template tangannya di jendela. dibuka jendelanya, terus sambil klakson kan, terus kita nah, jadi disitulah muncul dari bapak-bapak Kalok, memang itu kok nggak ditutup ya jendelanya? Soalnya kan nggak ada AC-nya. Nggak ada AC, sengaja ntar kalau dikasih AC ngantuk gitu. Nah makanya aku nanya, ketemu sama Mas Hadi. Bener sih itu emang nggak AC sebagian, tapi untuk beberapa tahun ini udah proses infonya mau di AC aja semua. Jadi terima kasih pada Pak Manajemen. Iya, jadi lebih nyaman tanpa mengurangi fokus ya. Betul. Ya insya Allah masinis-masinis KAI pasti insya Allah amanah dan fokus ya, aku yakin. Karena kan dari KAI juga kan mengkampanyekan programnya Zero Accident kan, Zero Accident, dan
memang kereta api juga ketepatan waktu transportasi yang punya peringkat nomor 1 ya untuk ketepatan waktu ya. Iya. Koreksi aja ya kalau misalnya ada salah, cuma setahu aku sih info yang terakhir itu masih dipegang sama KAI. Nanda, keren banget. Kayaknya nggak kebayang sih misalnya nih kereta mau berangkat, terus kan ini mau berangkat, ini masinisnya belum datang. Nggak mungkin ya, karena 3 jam sebelumnya itu sudah proses. Dan misal kan banyak yang nanya juga kan, kalau tiba-tiba sakit gimana nih? Kan gitu ya. Jadi kalau di kru itu ada namanya masinis serep Kak. Cadangan. Jadi ngejagain yang kayak sakit ataupun izin misal penting lah, izin penting atau mendadak, jadi tetap aman ada masinis cadangan. Gitu. Mas Hadi, berarti aku penasaran banget nih sama cerita suka duka selama jadi masinis. Kan udah lama banget ya dari 2017 sampai sekarang. Ada lagi nggak Mas? Suka duka dulu nih berarti ya. Kalau sukanya mungkin sesuai passion ya. Soalnya masinis kan nggak suka kerjaan yang dibawa pulang ya. Jadi kalau masinis kerja ya udah, kalau udah di rumah nggak ditelepon lagi, maksudnya begitu. Kok kayak kayak cerita siapa ya? Pernah merasa deh, kayak pernah. Masih merasa kayak gitu. Oke. Jadi senangnya di situ. Jadi nggak dibawa pulang kan. Yang penting penumpang sama kereta api selamat, udah gitu kan. Kalau dukanya ya paling semua masinis sama ya, nggak bisa lebaran pertama, nggak bisa tahun baruan, kan di situ kita banyak banget ya malahan penumpangnya ya. Jadi kereta mungkin tambahan, tambahan jadi jadwalnya lebih banyak ya. Kalau kebetulan libur, nah itu senangnya minta ampun itu Kak. Pas di hari libur tuh. Kalau nggak libur ya udah tetap dinas, tetap semangat tapi dinasnya. Jadi justru Sobat Kalok semua, Nanda, kita kalau lebaran bisa pulang kampung naik kereta justru berkat masinis. Sekali lagi terima kasih. Orang tua lah ya, orang tua, keluarga juga udah memaklumi ya. Iya, sudah memaklumi, yaitu resiko dari pekerjaannya. Mungkin pacarnya juga sudah harus memaklumi. Kalau misalnya masih searching pacar yang mau daftar jadi pacarnya masinis, mungkin harus mengerti dulu nih bahwa jam kerjanya nggak kayak jam kerja biasa ya, Senin Jumat, tapi ada hari-hari yang hari-hari raya juga dia nggak bisa libur. HP tidak ada HP. HP off lagi. Jadi kayaknya harus sabar-sabar ya. Yang curigaan. Yang curigaan kan bahaya nanti. Iya benar. Sampai mana nih? Kamu kok nggak balas-balas? Kamu di mana? Gitu. Di telepon nggak aktif. Udah 10 jam kamu nggak balas. Padahal lagi ke Surabaya gitu. Lagi kerja. Iya luar biasa ya. Berarti keluarga masinis juga aku salut banget sih, karena aku juga belum tentu harus sesabar itu nunggu suamiku. Dan juga pastinya kan kita juga sebagai keluarga lebih worry juga kan. Dan pasti keluarga masinis juga selalu mendoakan berarti ya, misalnya anaknya atau pasangannya mau mengoperasikan kereta, ngendarain kereta, pasti mendoakan banget ya semoga selamat sampai tujuan. Amin. Mas, aku tuh pernah dengar ya kalau kereta api itu nggak bisa ngerem mendadak. Kan banyak yang mungkin teman-teman ngiranya kenapa nggak direm gitu kalau ada kendala gitu ya. Itu bener nggak sih Mas? Atau gimana tuh berarti? Itu fakta. Ya? Soalnya kan kita bawa berat, kalau 12 kereta itu beratnya sekitar 500 ton lebih ya. 500 ton? Jadi untuk proses pengeramannya itu butuh waktu dan butuh jarak. Jadi nggak kayak motor atau mobil yang direm langsung bisa berhenti di situ. Kalau di kereta butuh sekitar 500 meter tuh Kak, biar bisa ngerem dari kecepatan. 500 meter sebelum tempat berhentinya? Jadi harus ngeremnya dari jauh-jauh. Oke. Kalau ngeremnya langsung, kalau mendadak takutnya emergensi ya Kak ya. Takutnya kan penumpang lagi pada makan ya di KM atau di mana, takutnya gitu. Langsung brut, tumpah semua, dilaporin 121 nanti gitu. Jadi memang untuk rem mendadak itu ternyata fakta Nanda nggak bisa rem mendadak, dan justru harusnya juga kita masyarakat juga membantu kereta api untuk mensterilisasi area perlintasan kereta ya. Jadi bukan tanggung jawab kereta api aja, tapi ini tanggung jawab milik bersama. Kayak misalnya di perlintasan, udah tahu ada perlintasan,
kereta mau lewat, sabar sebentar, nggak usah nyelip-nyelip. Ini kan kalau pintu kereta masih ada celah nih, motor nyelip-nyelip gitu juga jangan. Biar aman. Betul. Terus kalau kita mau melakukan aktivitas atau itu lari pagi atau jalan di sisi rel, itu memang lebih baik sangat jauh kali ya, karena di rel kereta itu juga kan dia punya ruang bebas gerak kan, ya. Masa dia berapa dia tuh 1. Sekali lagi kita semua mau mengajak masyarakat dan Sobat Kalok untuk bersama-sama menjaga area di sekitar perlintasan kereta api, baik itu di sepanjang rel maupun di perlintasan apa namanya ini teh Perlintasan kereta. Iya, perlintasan rel keretanya. Nah, Mas Adi, aku tuh kan tiap hari kan naik KRL yang bagi ya, naik KRL. Suka lihat kalau masinis itu yang tunjuk-tunjuk sebut. Mungkin teman-teman banyak yang penasaran kali ya terkait itu tuh buat apa sih, Mas? Itu sebenarnya SOP-nya masinis ya. Biar fokus selama perjalanan, dan itu di-upload dari Jepang kan. Dari Jepang kan banyak tuh sistem tunjuk sebut tuh. Biar kita itu memastikan sinyal aman buat para masinisnya. Jadi kan tetap fokus kita gerak sambil menyebutkan gitu kan. Masinisnya KAI dengan masinisnya KRL berarti beda kan? Beda, soalnya lisensinya beda kan. Kalau kita kan dapatnya ini penggerak non listrik kalau SIM-nya. Kalau KRL itu penggerak listrik. Jadi sekolahnya kalau KRL itu di Bekasi. Kalau yang masinis jarak jauh di Jogja sekolahnya. Jadi memang beda. Tapi semuanya SOP-nya sama. SOP-nya sama. Simbol-simbol sama semua. Ya. Semboyan-semboyannya sama semua. Soalnya satu rel kan. Iya sih. Sama relnya. Jadi sama semua ya. Artinya ya pasti ilmu basicnya tadi semboyan-semboyan juga udah harus di luar kepala ya, udah harus hafal banget ya. Waktu BDP juga, Nanda sempat nggak diajarin tentang semboyan-semboyan? Iya sempat yang apa ada nanti ada peluit kan? Ya, 40 Aku lupa. Kalau jawab nggak aku lupa, tapi belajar waktu itu belajar di iya. 40 aku juga kan waktu itu dikasih basic ilmunya kan. Cuma ya itu aku apa ya ini? Terus pas lagi ada ujiannya kan, di ujiannya kan aku ngeliat, aduh ini apa ya, aku nggak hafal. Banyak banget. Aku langsung wah berarti ini buat teman-teman yang di perlintasan, yang di PPKA, masinis itu memang harus hafal banget. Petugas JJ juga, makanya luar biasa. Kalau itu kan juga kalau salah mengartikan kan bisa salah ambil langkah kerjaannya juga kan. Iya, makanya itu setelah aku lihat di Instagram itu kan banyak banget tuh reelsnya juga, kontennya juga. Nah berarti nih kayaknya Mas Hadi ini selain masinis juga konten kreator nih aku rasa nih. Betul apa betul? Itu fakta ya. Iya, fakta. Cuma kan ini rezeki kali ya kalau konten kreator Kak. Kan kita pengen jadi konten kreator belum tentu bisa ya, karena ini rezeki. Dulunya Mas masinis ini depan kamera juga takut ya sebenarnya Kak. Takut. Iya. Dari SMA juga kikuk gitu kayak aneh banget sih. Kamera tidak. Kayak nggak mau lah di depan kamera gitu. Nah itu gara-garanya dulu pernah dinas di Sumatera ya. Coba di foto temen tuh pas saya upload itu yang nge-like hampir 50.000 orang. Yang nonton sekitar 1 juta lebih itu kan. Dari itu di Instagram atau TikTok? Di Instagram. Di Instagram. Iya. Dulu di Kru Batu Raja namanya. Nah dari situ kayaknya boleh juga nih dari situ. Nah dari situ baru Mas masinis sambil kerja sambil konten kreator. Karena apa namanya Nanda, aku lihat di reelsnya juga ada yang tentang kayak daily vlog gitu lah, maksudnya pas lagi kerja mau mengoperasikan kereta, terus ada juga tentang kegiatan pribadinya di luar kantor. Nah cuma dari situ gimana sih Mas Hadi membagi waktunya? Itu kan karena di dalam kereta pas lagi ngoperasikan kan nggak boleh megang HP. Betul. Berarti kan sampai selesai dinas kan ketemu teman-teman, ketemu keluarga, belum kayaknya pengen ngedit konten, share upload. Nah itu gimana sih membagi waktunya? Kalau aku sih berjalan aja ya kayaknya. Jadi misal turun dinas pengen nih langsung aja sekalian habis turun dinas laporan
sekalian tuh di situ konten. Cuma dari sebelum tidur biasanya udah tuh Kak, besok kayaknya konten ini nih. Sebenarnya gitu udah di prepare. Besok itu lah habis konten sekalian langsung diedit Kak. Soalnya kalau biasanya mas kalau ditunda udah males ya. Kalau soalnya ngedit itu paling males lah kayak ngedit Kak. Di sekalian di situ ngedit baru udah beres bisa nongkrong sama masinis di depan bisa di mes gitu. Jadi selain bikin list to do pekerjaan untuk mengoperasikan kereta, sekalian langsung bikin list to do untuk konten ya. Jadi satu memang kita bikin perencanaan ya tadi ya kalau yang aku tangkap. Jadi baik itu pekerjaan yang serius, maksudnya pekerjaan kantoran atau hobi pun kalau misalnya kita bikin planningnya itu insya Allah juga pasti hasilnya lebih bagus ya. Karena aku lihat viewers dari reelsnya Mas Hadi ini banyak loh, ada sampai ribuan, puluhan ribu yang tadi juga jutaan kan. Ini keren banget dan rajin gitu loh, menyempatkan. Luar biasa. Menyempatkan bikin konten. Males sih guys. Ini lagi dipuji loh. Ceritanya lagi dipuji. Bisa nggak sih program? Oh iya. Tapi akhirnya jujur ya orangnya. Luar biasa. Berarti suka duka konten kreator juga sebenarnya ada malesnya. Itu bener sih. Saya nggak terus-terusan kita kan seneng ya. Ada kalanya kan waktu males nih bikin konten gitu. Jadi nggak terus-terusan. Kadang juga kan lagi pengen ngedit video terus tapi kapan kita ngobrol beneran sama orang beneran gitu loh, kayak sama ngobrol kayak gini kapan gitu kan. Jadi ya memang itu sih challenge untuk teman-teman yang memang hobi hobi bikin konten itu pasti membagi waktu juga. Mas Hadi promosi dulu Mas Hadi nama akunnya apa? Tadi sobat kalau kepo kan pasti. Oh iya. Iya, apa nih Mas? Jadi kalau di YouTube itu ada Mas Masinis namanya. Kalian bisa subscribe di situ. Mas Dan jangan lupa subscribe juga Kalok. Iya, suka nih. Biasa gitu. Tadi Instagram YouTube-nya Mas Hadi kan namanya Mas Masinis. Kalau Instagram nama ini asli. Nama Suhadi asli. Tri Aprianto Prayitno. TikTok ada sama Mas Masinis juga. Sama Mas Masinis. Pantesan dari tadi dia menyebut dirinya itu Mas Masinis. Ternyata sekalian branding. Betul. Aku apa ya? Bakalog. Nggak enak ya. Bakalog nggak tuh? Jadi memang salah satu cara untuk jadi konten kreator yang berhasil itu membranding diri kita ya, maksudnya harus punya julukan ya kan. Julukan. Jadi unik kan. Iya, Mas Masinis. Iya, Bakalog. Kembali lagi bersama saya Tegi Windy Bakalog. Gak enak. Ini bagus dialog. Iya, dialog. Mesti bareng Dialog Bakalog pas. Bisa. Nah, itu kayak tadi tuh aku jadi penasaran ide Mas Masinis tuh berasal dari diri sendiri apa kadang netizen gitu kan kalau komen biasanya kan nyebut pekerjaan kita kan, pekerjaan kita itu dari mana tuh Mas idenya? Idenya sih langsung muncul Kak. Soalnya kan saya kebetulan orang Jawa ya, jadi panggilannya kan Mas ya. Terus profesinya Masinis. Terus saya lihat di channel YouTube itu nggak ada, belum ada yang Mas Masinis ya. Ya udah saya bikin itu, jadi biar namanya unik dan mudah diingat orang. Tadi kan Mas Suhadi, aku coba membranding diri dengan Mbak Kalok. Nah, Mbak Kalok nih pengen nanya nih. Mbak Kalok nih mau nanya nih ke Mas Masinis. Pernah nggak kirim barang pakai Kalok Express? Belum pernah ya teman-teman. Soalnya kan kita nggak pernah ngirim ya, langsung dari toko oren, cekot-cekot gitu aja kan. Jadi nggak tahu. Mungkin dari toko orennya langsung ke Kalok Express mungkin ya. Jadi tugas kita adalah memang menginformasikan apa itu Kalok Express dan memaksa Mas Hadi kalau nanti mau kirim barang pakainya Kalok Express. Jadi Mas Hadi, kita kasih paham ya Nanda ya. Kasih paham Mbak.
Jadi Mas Hadi, KAI Logistik itu dia punya beberapa lini bisnis. Ada Kalok Pro, Kalok Plus, dan Kalok Express. Nah, kalau Kalok Pro itu untuk angkutan barang yang perlu penanganan khusus kayak batu bara. Oh, Kalok Pro namanya itu. Ya, Kalok Pro sebutannya, segmentasinya. Oh, pantes pernah ke ini. Saya lihat tuh ke Sumatera ya. Iya, betul. Nah, salah satunya itu batu bara adanya di Kertapati. Kertapati. Kayaknya teman-teman masinis juga pasti ada yang bawa keretanya Kalok kan, kereta batu bara. Nah, itu Kalok Pro salah satunya batu bara. Nah, kalau Kalok Plus salah satunya yang kontainer yang masa di itu Plus. Iya, diminta tolong fotoin. Nah, itu Kalok Plus. Nah, yang ketiga itu apa Kalok namanya? Express. Nah, Kalok Express itu untuk kayak semacam ekspedisinya. Betul. Retail. Berarti yang di Pasar Senen itu Iya, betul. Betul. Pasar Senen, Manggarai. Kita ada di Sumatera, Jawa, Bali. Kalau ngirim motor nggak bisa? Di Kalok Express. Kalok Express. Iya. Udah bisa kirim sampai Kalimantan. Betul, sampai Kalimantan. Bali. Di Bali kan nggak ada kan kereta? Nggak ada kan bisa kereta stasiun? Nggak ada. Tapi kalau bisa. Karena KAI Logistik is possible. Sampai Kalimantan, bener? Iya, benar ya. dikira kita ngelawak, mohon maaf ya. Bener kan? Sekarang di Kalimantan kan nggak ada kereta api. Betul. Tapi kita bisa. Jadi Mas Hadi, KAI Logistik ini bisa kirimnya itu sampai Bali, Kalimantan, Sumatera. Walaupun di Denpasar kan nggak ada rel kereta ya. Nah, itu kita bisa karena KAI Logistik itu sudah punya izin Badan Usaha Angkutan Multimoda. Itu sebagai bentuk pengembangan bisnisnya KAI Logistik. Betul. Gitu. Keren kan? Nah, Nanda, kita satu lagi nih. Iya. Harus menginformasikan ke Mas Hadi. Kita tanya dulu tapi Mbak. Betul. Tanya Mas Nanda. Hadi. Jawab jujur. Apa nih? Mas Hadi udah punya aplikasi KAI Logistik Trax belum? Jawab. Jujur nih. Iya, nggak apa-apa. Belum pernah. Belum ada. Soalnya nggak tahu juga. Itu apa sih Kak sebenarnya? Kasih tahu Mbak Kalok. Bakalok. Aku masih belum terbiasa dengan sebutan itu, makanya bingung Bakalok. Iya. Kalok, jelasin Mbak Kalok. Jadi Mas Hadi, kalau tadi kan kirim paket harus datang ke service point-nya kan, yang tadi kayak di Pasar Senen, Manggarai kayak gitu. Nah, sekarang mengikuti perkembangan zaman dan komitmen Kalok untuk adaptif terhadap teknologi Dan berekspansi. Sekarang KAI Logistik punya aplikasi untuk kirim barang. Betul. Namanya aplikasi KAI Logistik Trax. Nah, coba-coba kayak gini ya. Jadi di App Store sama di Play Store juga ada loh. Jadi tinggal klik aja KAI Logistik Trax. Nanti dia muncul tuh, di download. Nah, aplikasi itu bisa untuk pengiriman barang, order kirim barang, kemudian cek tarif, cek lokasi outlet. Satu lagi apa ya Nanda? Kirim paket hingga 300 kg. Bukan. Cek. Bukan. Satu lagi tracking. Tracking paket itu udah sampai mana? Jadi fungsinya ini kita ngirim barang terus dijemput apa masih ke outlet juga nih Kak? Enggak, sudah di pick up dan diantar sampai tujuan. Kita duduk manis aja Duduk di manis rumah. aja Iya. di sini. Nah, Pembayaran via Pembayaran sudah e-payment. Karena Keren juga kita ya, sudah ternyata ya. terintegrasi juga dengan akses by KAI. Di situ juga bisa kok. Jadi jangan lupa misalnya lagi sempet untuk drop paket, silakan datang ke service point Kalok Express terdekat. Kalau lagi sibuk, tinggal pakai KAI Logistik Trax. Duduk manis. Iya. Udah Pokoknya semua yang nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin karena apa Nanda? KAI Logistik is possible. Possible banget. Jadi outletnya banyak nggak nih Kak? Kan Banyak. biasanya kalau yang lain itu kan udah banyak ya. Hmm. Ini outletnya di Jakarta atau di mana gitu Kak? Wah, Nanda kasih tau Nanda. Jadi gini Mas Ali, kita itu sudah sampai Kalimantan, ada, Bali ada. Jadi kita outletnya sudah sampai Bali juga udah ada ya. Iya. Denpasar. Untuk jumlahnya sekitar kurang lebih sampai per Juli ini 172.
Betul. 172 titik. Banyak. Ya, dan insya Allah sih KAI Logistik juga pengennya untuk ke seluruh Indonesia ya. Iya. Tapi kalau untuk ada namanya layanan freight forwardingnya Kalok, itu memang kita sudah bisa ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Bahkan Domestic freight forwarding. terakhir Pak manajer freight forwarding itu cerita udah sampai ke mana, Papua ya? Ke Papua. Mm. Ke Papua. Tapi itu pakai kapal. Pakai Oh iya. kapal. Oh iya. Mohon maaf nih kan kalau ekspres nih, Iya. kira-kira cepet nggak sih Kak untuk Oh. pengantarannya? Ya, Oh. namanya juga ekspres Oh, iya. ya. Express. Gitu. Namanya Pasti ekspres. cepet dan aman ya. Pasti kalau cepat ya. dan aman. Dan kayak misalnya paket-paket ekspedisi lain mungkin misalnya nggak bisa kirim hewan. Nah, kalau di Express itu bisa. Bisa. Oh, jadi hewan hidup kalau kalian pecinta kucing, bisa merantau kucingnya mau dibawa, Iya. bisa langsung Iya. melalui Kalok Betul. Express ya. Iya, Kak? betul. Karena kan Banyak. kereta penumpang nggak boleh bawa hewan Ah, ya. betul. Makanya kalau ke Express. Terus elektronik Betul. juga kayak misalnya kulkas. Orang tua aku ngirim meja makan dari Jakarta ke Cirebon. Tapi untuk packing nih Kak ya, nanya ya, Oh. packingnya sendiri atau dari Kalok nih? Bisa dari Kalok. Oh, bisa Kita juga tersedia ya. Iya. Misalnya nggak sempet packing gitu bisa. Kan packing orang di biasanya bawah. males ya kalau Iya. barang-barang elektronik Iya. nyari kayunya di Betul, mana iya, betul. gitu ya. Itu bisa kok Bisa langsung langsung pakai Kalok. pakai Kalok. Ya. Motor juga langsung udah standarnya packing oleh Kalok. Betul. Apa namanya? Kalau hewan dipastikan pakai apa namanya? Kabel tis dan di dalam Kandangnya. kandang. Oh, kandang. Kandangnya juga yang kokoh juga ya, disesuaikan kandangnya yang proper. Gitu. Jadi tolong ya Mas Hadi promosikan Kalok Express ke saudaranya, ke temennya, ke tetangganya. Ke semuanya. Siap. Nih, teman-teman, Mas-mas ini sudah download Trax Mobile, warnanya identik biru ya Kak ya? Iya, biru oranye, sesuai Nah, dengan logonya KAI. Ya, jadi itu. ini kalian bisa ngirim dokumen, motor, Iya, sepeda, dan paket-paket lainnya di sini. Betul. Sampai beratnya itu bisa di atas 300. 300 kilo. Sampai Maksimal. 300 kilo. Maksimal 300 kilo. Maksimal 300 kilo, guys. Jadi download Trax Mobile. Ini kan udah pertengahan tahun 2024 ya. Nah, Mas Hadi sendiri punya nggak sih harapan-harapan untuk Mas Hadi sendiri kayak misalnya aku tuh tahun ini harusnya ini gitu. Harapan Mas. Iya, Hadi. harapan Mas Hadi sendiri. Harapannya ya, Mm. harapannya sih paling pengennya yang pertama untuk diri sendiri Mm. lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Amin. Dan juga palingan pengennya cepat nikah kali ya kayak. Wih, ternyata Sobat-sobat. gitu. Emang udah ada ini apa namanya? Calon. Calonnya? Untuk calon udah ada. Oh, Jadi udah. mulai- Registrasinya tutup. Kita mendoakan Amin. Mas Hadi dengan calonnya Ya. untuk segera menikah gitu. Amin. Kalau untuk harapan ke KAI, Untuk harapan ke KAI karena kita kerja di sini ya Kak ya. Iya. Harapannya ya pendapatan lebih banyak lagi. Amin. Eh, Pendapatan usahanya. Sehingga kita kan lebih sejahtera dan pendapatan lebih bagus lagi. Gitu aja. nah kalau harapan untuk kalau Untuk KAI Logistik. ya. Semoga outletnya makin banyak ya. Iya. Dan orang-orang itu yang awalnya nggak tahu Kalok bisa langsung kirim barang melalui Kalok Kalok Express. Express. Jadi orang-orang berbondong-bondong ke Kalok Express karena Kalok Express itu bagus dan juga pengirimannya cepat. Nggak- Sekali lagi terima Terima kasih kasih, Mas Hadi Mas Hadi. atas Terima kasih waktunya. juga. Sukses Jadi, selalu, kita juga juga. doain. Tadi apa doanya Mas Hadi jadi lebih baik, Amin. cepat nikah, semakin sejahtera, dan konten-kontennya juga semakin disukai oleh followers-followersnya gitu kan. Oke, jangan lupa tetap nonton dialog episode selanjutnya. Jangan lupa juga subscribe dan follow Instagram dan YouTube-nya KAI Logistik, dan juga follow dan subscribe Instagramnya Mas Masinis. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi Sobat Kalok.